Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2881 sampai bab 2884. Teriak Chiyosa, dan semua orang kuat di sekitarnya berdiri di depan dokter kegelapan itu. Cegah dia melompat ke tebing untuk mengambil obat ajaib emas. Setiap orang dikelilingi oleh energi spiritual dan selalu siap mengambil tindakan. Selama ada perubahan pada dokter gelap, mereka akan segera mengambil tindakan. Chiyosa memandangi tanaman emas di tebing dan mencibir, "Kamu tidak bisa memetik benda ini, kamu bahkan tidak bisa memetik tanaman atau pohon apapun di sini." "Mengapa?" Dr. Dark bertanya. Chiyosa tersenyum, "Saya melihat Anda memiliki wajah-wajah yang asing, beberapa dari timur dan beberapa dari barat. Anda mungkin tidak tahu bahwa ini adalah wilayah kami, dan barang-barang di sini adalah milik kami. Anda tidak dapat mengambilnya, yang lain." "Setuju, ya. Ini tempat kami." Dr. Dark langsung senang. "Apa tempatmu? Daerah ini bukan milik kekuatan apapun, aku tahu betul." "Kentut. Tempat ini paling dekat dengan kerajaan Julu kita. Ini tempat kita," kata Chiyosa dengan pasti. Semua orang di belakangnya juga berteriak serempak, "Ini adalah tempat kita di kerajaan Julu. Semua orang di kerajaan Julu bisa membuktikannya." Chiyosa tersenyum dan menatap dokter gelap itu. Dengan kata lain, ini adalah setiap tanaman, pohon, dan bahkan sebutir debu di tempat ini adalah milik kerajaan Julu kita. Belum lagi harta karun alam ini. Dr. Dark langsung tertawa, "Sungguh konyol. Anda benar-benar mengira saya bukan tahu apa-apa. Tempat ini bukan milik negara manapun. Sebaliknya, tempat ini terdaftar sebagai area terlarang tingkat ketiga oleh 4 negara Julu dan Ling." Setelah terungkap di tempat, ekspresi Chiyosa langsung berubah. Dia berdebat dengan wajah merah dan leher tebal, "Apa tanah terlarang tingkat ketiga? Ini kerajaan Julu kita, Anda bilang tanah terlarang tingkat ketiga. Lalu izinkan saya bertanya, apa standar tanah terlarang tingkat ketiga?" Setelah perubahan besar di lingkungan, Dr. Dark mengetahui betul beberapa hal yang dirumuskan oleh seluruh dunia. Dia tersenyum dan berkata, "Standar untuk area terlarang tingkat ketiga secara alami adalah bahwa ada binatang buas bermutasi di area ini yang sebanding dengan tingkat dewa manusia." Chiyosa mengangguk, "Yah, itu bagus. Tempat ini memiliki mutasi yang sebanding dengan tingkat dewa manusia. Binatang buas, belum lagi salah satu dari tingkat ini, saya belum pernah melihat binatang buas lainnya. Mungkinkah ini tanah terlarang tingkat ketiga?" "Ya. Anda mengatakan yang ketiga tanah terlarang tingkat. Jadi di mana binatang buas yang sebanding dengan para dewa? Bisakah kamu menemukannya dan melihatnya?" "Ya. Jika binatang buas yang sebanding dengan dewa keluar, kami akan mengenalinya sebagai yang ketiga area terlarang tingkat." Yang lain juga berkata satu demi satu. Saat ini, mereka tidak akan mengakui bahwa tempat ini adalah tanah terlarang tingkat ketiga. Mereka hanya akan mengatakan bahwa ini adalah wilayah kerajaan Julu. Bagaimanapun, kita telah mencapai titik ini. Bagaimana kita bisa membiarkan harta surga dan bumi dirampas? Haha, tiba-tiba Ye Junlin tertawa. "Binatang buas itu tidak ada di sini karena mereka takut padaku. Sekarang mereka bersembunyi, dan bukan hanya satu, tapi 2. Kata Ye Junlin, "Itu benar. Faktanya, di pinggir tempat ini, yang termasuk dalam area terlarang berikutnya, terdapat seekor binatang buas yang sebanding dengan tingkat dewa yang juga gemetar ketakutan. Ia tidak melarikan diri sama sekali dan meringkuk di tempat terpencil dengan gemetar. Faktanya, tidak termasuk dalam wilayah ini, tapi Ye Junlin sudah menemukannya." Jadi dia bilang mereka adalah 2 binatang. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Apakah kamu takut? Atau apakah mereka 2 binatang buas yang sebanding dengan dewa? Hahaha, mendengar perkataan Ye Junlin,
Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Ye Junlin. Rasanya seperti melihat orang idiot. Apakah aku bilang aku membuatmu takut? Kamu hanya membual, jangan bicara tentang kamu dan aku. Bahkan jika ayah putra baptis itu datang, dia tidak bisa ditakuti. Kamu membuatnya takut. Tentu saja. Semuanya. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ye Junlin. Bahkan dokter kegelapan pun ragu. Setelah memikirkannya, saya merasa Ye Junlin menipu orang-orang ini. Lagi pula, tidak terbayangkan untuk menakut-nakuti dua binatang buas yang sekuat dewa. Dr. Dark secara pribadi telah melihat 7 dewa kerajaan Ling dan mengetahui seberapa kuat mereka. Dalam situasi yang sama, binatang buas itu mungkin lebih kuat. Semua orang di Chiosa mengabaikan Ye Junlin. Sebaliknya, dia melihat ke arah Dr. Dark. Itu berarti tidak ada binatang buas sekuat itu di tempat ini. Entah itu tanah terlarang tingkat ketiga, atau wilayah kerajaan Julu kita. Kamu harus segera pergi, jika kamu berani menyentuhnya hal-hal di sini. Jangan salahkan kami karena membunuh mereka, kamu. Keluar dari sini, putuskan untuk memonopoli harta surga dan bumi ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ye Junlin dan yang lainnya ikut campur? Kamu, Dr. Dark tidak bisa membela diri untuk sesaat. Begitu banyak orang yang mengatakan bersama-sama bahwa mereka benar-benar menyebut tempat ini milik mereka. Dia bahkan tidak bisa membela diri. Chiosa memandang Ye Junlin dan yang lainnya sambil mencibir. Aku akan menghitung sampai 3 keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu. 3. Chiosa disela saat dia mulai berbicara. Pilih obatnya. Ye Junlin mengucapkan 2 kata dengan dingin. Dr. Dark tertegun dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Apakah ini berarti dia terpaksa mengambil obatnya dan pergi? Bukan hanya dia, tapi semua orang di seberang juga tercengang. Sangat keterlaluan. Ambil langsung. Ye Junlin melihat keraguan Dr. Guangming dan berkata langsung. Tidak peduli apakah itu milik mereka atau bukan. Ambil saja. Semuanya, bukankah ini terlalu keterlaluan? Ambil langsung. Apakah Anda harus mengambilnya bagaimanapun caranya? Oh, saya mengerti, kata dokter kegelapan itu. Namun, dia tanpa sadar melirik ke arah Chiosa dan yang lainnya. Artinya, jelas sekali, orang-orang ini sulit untuk dihadapi. Pilih saja mereka, aku akan mengurus bajingan kecil ini. Ye Junlin berkata dengan tenang, siapa kamu, beraninya kamu begitu sombong? Seseorang di sebelah Chiosa baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba Ye Junlin muncul di depannya, menamparkan wajahnya, dan pria itu terbang menjauh. Semua orang tercengang, apakah orang ini begitu kuat? Dia bahkan tidak memiliki aura di sekelilingnya. Bang, tanpa menunggu reaksi mereka, Ye Junlin baru saja melakukannya. Tamparan demi tamparan di wajah orang-orang ini. Satu demi satu mereka terbang. Saat menghadapi Ye Junlin, tidak ada energi spiritual mereka yang dapat digunakan. Fakta bahwa Ye Junlin lebih cepat dari mereka sudah cukup. Bersamaan dengan semburan jeritan, semua orang di sekitar Chiosa terjatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Chiosa memandang orang-orang di tanah dan tercengang. Sangat rentan, saat kelompok temanku membunuh 3 serigala liar tadi, mereka semua pemberani dan tak terkalahkan. Kok ketemu orang ini, ibarat kertas, satu tamparan dan dia terjatuh. Siapa yang kamu panggil untuk keluar? Siapa yang akan kamu bunuh? Ye Junlin tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya dengan dingin. Aku, Chiosa ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Ye Junlin menamparkan wajahnya. Chiosa langsung tercengang. Dia menyentuh wajahnya dengan tampilan yang luar biasa. Aku akan membunuhmu, sambil mengaum, Chiosa langsung membunuh Ye Junlin. Tapi Ye Junlin bergerak lebih cepat, dan sebelum dia mengambil tindakan,
dia ditampar wajahnya. Chiyosa tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi menyakiti Ye Junlin. "Kamu berani mencambukku? Tahukah kamu siapa ayahku?" tanya Chiyosa tak percaya sambil menyentuh wajahnya yang berlumuran darah. "Siapa ayahmu?" Ye Junlin bertanya. "Ayahku adalah dewa kerajaan Julu, aku adalah putra dewa. Jika kamu berani memukulku, kamu menamparkan wajah dewa itu, kamu mencari kematian." Chiyosa hampir menangis. "Di manakah tubuh Anda pernah mengalami penghinaan seperti itu?" Ye Junlin mencibir dan berkata, "Berapa umur kita, dan kamu masih memikirkan siapa ayahku?" Telah melewati era demi era, hasilnya adalah ini di setiap zaman. Saat dipukul, dia berteriak siapa dia dan siapa ayah dan kakeknya. Selalu seperti ini. Ye Junlin bosan mendengar ini. Orang lain yang jatuh ke tanah menahan rasa sakit dan berteriak pada Ye Junlin, "Kamu sudah selesai, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kamu memukul anak Tuhan, berlututlah dengan cepat dan minta maaf. Mungkin anak Tuhan masih bisa bertahan, selamatkan hidupmu. Jika kamu menunggu sampai Tuhan datang, tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu." Berteriak, setelah semua pertarungan, kamu masih berteriak seperti ini. Mereka bahkan mungkin mengira Ye Junlin takut. Apapun yang kamu lakukan terhadap anak Tuhan barusan, kamu harus membayarnya kembali. Pukul dirimu sendiri. Teriak massa, tapi Ye Junlin sama sekali tidak terbiasa dengan masalah kelompok orang ini, dan menamparkan wajah Chiyosa lagi dengan keras. Chiyosa menjerit menyedihkan. Tidak hanya Chiyosa juga merasakan energi spiritual di tubuhnya mengalir deras. Beberapa tamparan Ye Junlin membuka gerbang energi spiritual Chiyosa seperti banjir. "Tunggu, mencari kematian," yang lain berteriak. "Sekelompok bocah nakal, apakah aku perlu memanjakanmu?" Tepat ketika Ye Junlin hendak membunuh semua orang ini, Dr. Dark kebetulan mengambil obat ajaib emas dari tebing istana Qining. Dia berhenti di situ. "Ampuni orang-orang ini. Saya menggunakan metode pemetikan khusus untuk memastikan khasiat obatnya tidak hilang," kata Dr. Dark bersemangat. "Baiklah, ayo pergi." Ye Junlin tidak sabar untuk mencari tempat yang tenang untuk menguji obat ajaib Junjun untuk melihat apakah ada efeknya. "Oke, ayo pergi," Dr. Dark mengangguk. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, Chiyosa dan yang lainnya berteriak dengan liar, "Jangan pergi, ya, saat ayahku datang, kalian semua akan mati. Tinggalkan semuanya untukku, turun dan tunggu aku akan segera memberitahu ayahku." Tidak peduli bagaimana Chiyosa dan yang lainnya berteriak, Ye Junlin dan yang lainnya tidak mendengarkan sama sekali. "Baru saja pergi. Kirim sinyal minta tolong, cepat-cepat," teriak Chiyosa dengan cepat. Mereka menggunakan metode khusus untuk langsung menghubungi kerajaan Julu dan memberitahu mereka situasi di sini. Dan meminta ayah Chiyosa, para dewa, untuk membantu. Beritahu mereka bahwa Ye Junlin dan yang lainnya telah melarikan diri. "Kembalilah, tunggu aku." Melihat ke arah menghilangnya Ye Junlin dan yang lainnya, Chiyosa berteriak dengan marah, "Anak Tuhan, berhentilah berteriak, mereka tidak akan kembali, dan mereka tidak berani kembali mengalahkanmu dan tidak bisa menyelamatkan situasi. Mereka hanya bisa terus berpura-pura. Faktanya, mereka takut setengah mati pada para dewa. Sekarang mereka telah mendapatkan harta surga dan bumi. Mereka takut setengah mati pada para dewa. Jadi wajar saja mereka ingin melarikan diri. Apakah mereka menunggu para dewa membunuh mereka? Oh, sial, kita biarkan mereka melarikan diri." Seseorang berteriak dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata Chiyosa. "Jangan khawatir, kekuatan para dewa tidak terbayangkan, biarkan mereka melarikan diri. Para dewa dapat menyusul dalam sekejap." Sekelompok hantu yang takut mati, sungguh pikir kamu memiliki tulang punggung dan tidak takut pada para dewa.
Mata Chiosa penuh dengan penghinaan. Di sebuah kastil di kerajaan Julu, itu tidak baik anak dewa Chiosa dan yang lainnya masuk jauh ke dalam area terlarang tingkat ketiga. Mereka berkonflik dengan orang-orang dan dipukuli. Mereka juga dirampok materi dan harta surgawi. Begitu berita itu datang, semuanya terkejut. Tidak. Mengapa mereka baru saja masuk ke area terlarang tingkat ketiga? Ada binatang buas yang sebanding dengan para dewa. Iya. Bukankah ini omong kosong? Beberapa pejabat senior segera berteriak. Tidak. Dikatakan dalam pesan mara bahaya, penilaian area terlarang tingkat ketiga ini gagal. Tidak ada binatang buas yang sebanding dengan dewa di dalamnya. Anak Tuhan dan yang lainnya tidak menemui bahaya apapun di area ini setelah sekian lama masuk, yang berarti memang tidak ada binatang buas setingkat dewa. Iya, jika ada, binatang buas pasti sudah keluar untuk menimbulkan masalah sejak lama. Iya, semua orang tahu tentang binatang buas di daerah terlarang lainnya. Setelah semua orang mengatakan ini, beberapa pejabat senior kerajaan Julu berhenti bicara. Tapi, mereka ingin mengatakan sesuatu yang lain. Terdengar suara, "Tidak ada, aku sendiri yang akan menyelamatkan anakku." Tuhan, sebuah tubuh jangkung muncul. Itu adalah Wanamaker, ayah Chiosa, yang kini menjadi dewa. Begitu dewa itu muncul, semua orang berdiri dan setengah membungkuk. Area terlarang level 3 kan? Aku pergi, dewa Wanamaker langsung menghilang. Semua orang kagum, para dewa memang dewa. Sarananya luar biasa. Area terlarang tingkat 3. Saat Ye Junlin dan yang lainnya pergi dari sini, tempat itu tampak menjadi hidup. Segala sesuatu hidup kembali, semua binatang terbangun. Tentu saja itu adalah nafas, tidak ada gerakan khusus. Binatang buas ini sangat pintar, meski dia merasa aura Ye Junlin menghilang. Tapi mereka tidak membuat keributan untuk saat ini. Bagaimana jika mereka memprovokasi Ye Junlin kembali? Bukankah itu berarti mencari kematian? Oleh karena itu, mereka dengan hati-hati mengonfirmasi sedikit demi sedikit. Memastikan apakah Ye Junlin benar-benar telah pergi. Yang dibesar-besarkan adalah di kawasan terlarang tingkat ketiga ini. Selain dua binatang buas yang sebanding dengan dewa, terdapat ribuan binatang buas. Saat ini, semuanya bergerak, tidak ada gerakan. Namun, setiap gerakan mereka ditangkap oleh Ye Junlin. Ye Junlin sengaja memperlihatkan auranya agar binatang buas ini merasakannya. Dia telah benar-benar meninggalkan daerah tersebut. Mereka bisa bergerak dengan percaya diri. Saya merasa aura Ye Junlin jauh sekali. Semua binatang buas dan makhluk tak dikenal lainnya mulai bergerak. Apalagi bagi mereka yang datang ke wilayahnya untuk menjadi liar, mereka tidak akan pernah bersikap lunak. Mereka hanya takut pada Ye Junlin, bukan yang lain. Mencari harta surga dan bumi di wilayahnya adalah tindakan mendekati kematian. Di depan tebing, Chiosa dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Kenapa dewa belum datang? Jika dia tidak datang, ketiga orang itu akan lari, mereka tidak akan bisa mengejar. Yang lain sangat cemas. Awalnya Chiosa tidak terburu-buru. Tapi sekarang dia juga sangat cemas, jika Anda benar-benar melarikan diri. Mencarinya juga tidak mudah, aku hanya bisa berdoa semoga ayahku segera datang. Gemuruh, pada saat ini, diiringi gerakan besar, sesosok tubuh tinggi turun dari langit, seperti dewa. Dewa Wanamaker telah tiba. Belakangan, sejumlah besar orang kuat mengikuti. Mereka semua adalah pengikut setia Wanamaker, ayah. Chiosa langsung berteriak. Semua orang tergeletak di tanah, berteriak, Tuhan. Wanamaker mengabaikan mereka, tapi melihat sekeliling. Lalu dia berkata dengan ringan, sepertinya penilaiannya benar-benar salah. Tempat ini benar-benar tidak mungkin disebut area terlarang tingkat ketiga. Benar-benar tidak ada satupun binatang buas yang dapat bersaing dengan tingkat dewa.
kelompok binatang buas yang tersisa terlalu lemah. Kalian semua bisa menghadapinya sendiri. Karena saat ini, meskipun kelompok binatang buas telah bangkit kembali, mereka masih berhati-hati saat ini dan tidak ada pergerakan. Dewa Wanamaker mungkin merasakan beberapa binatang yang lebih lemah. Tidak ada hal lain yang bisa dirasakan, terutama binatang buas yang sebanding dengan dewa. Mereka kebetulan takut pada Ye Junlin dan tidak mengeluarkan sedikit pun nafas. Dengan cara ini, Wanamaker masih belum menyadarinya. Posting observasi di sini posting. Wanamaker mengalihkan perhatiannya ke Chiosa dan yang lainnya, bahkan tidak bisa menghadapi 3 orang. Sekelompok pecundang, ayah, saya akui bahwa saya memang bukan tandingan mereka, tapi mereka tidak menganggap serius dewa, biarkan sendirian kamu. Anggap saja serius, kata Chiosa. Apa? Bersambung.